Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Ananda Arisona dengan NIM 243433085. Di sini saya akan menjelaskan program saya untuk UAS Fundamental Programming, di mana di sini saya membuat program bank. Di sini pertama-tama bisa langsung dilihat adalah in-main atau fungsi utama, di mana saya di sini mendeklarasikan 3 variabel, yang di mana ini untuk melakukan syscase, ini untuk menyimpan data dari admin bank, dan ini adalah untuk menyimpan data dari nasabah sesuai namanya. Dan kemudian kedua program ini bisa dilihat adalah untuk membuka data admin dan data nasabah dengan nama demikian. Kemudian pada bagian ini bisa kita masuk menunya, kita masukkan ke dalam program do while agar dia terus mengulang dan nantinya tidak keluar saat programnya selesai, di mana ada switch case pertama, kita akan memilih sesuai keinginan kita, sesuai menu, di mana switch case pertama adalah untuk memanggil fungsi admin, switch case kedua adalah untuk memanggil fungsi nasabah, fungsi ketiga adalah untuk membersihkan layar dengan sistem CLS, dan di switch case keempat adalah untuk menghapus semua file yang ada agar kita menginput dari awal, dan yang case kelima adalah untuk keluar dari program karena dualnya kita tulis program berikut agar dia keluar pada saat pilihannya sama dengan 5. Kemudian sebelum programnya ditutup, kita akan menutup kedua file yang ada. Kemudian saya akan melanjutkannya pada switch case pertama, di mana adalah fungsi admin, bisa dilihat pada bagian ini. Nah, pada bagian fungsi admin, kita mendeklarasikan variabel sandi, di mana pada awalnya program akan membaca apakah pada data admin ini sudah ada yang tertulis atau masih kosong. Jika sudah ada yang tertulis, maka kita akan disambut. Namun jika tidak ada yang tertulis, maka kita akan masuk ke dalam fungsi admin baru. Kemudian kita akan melanjutkannya. Kita akan disuruh menginput sandi yang telah kita inputkan pada bagian admin baru ini, yang dimana kemudian akan dicek apakah sandinya benar atau tidak. Jika benar, kita akan lanjut ke admin patch, dan jika salah akan lanjut ke sandi salah. Namun di sini ada program tambahan di mana saya memasukkan jika kita lupa sandi, maka kita akan masukkan satu saja agar dia langsung ke fungsi lupa sandi. Baiklah, kita akan lanjut ke bagian ini dulu, fungsi admin baru terlebih dahulu, yaitu pada bagian ini, di mana ini hanya akan berjalan pada saat data kita sebagai admin belum kita inputkan sebelumnya. Di mana pertama-tama kita akan menginputkan nama kita sebagai admin dan pin admin kita, yang akan kemudian dimasukkan ke dalam file data admin. Ini akan kita pakai setiap kali kita login sebagai admin pada program ini. Kemudian ada lupa sandi. Saat kita lupa sandi yang telah kita masukkan ke sini, maka sebelumnya kita menginput 1, maka akan lanjut ke program ini, di mana kita akan diminta untuk memasukkan nama kita yang sudah kita inputkan sebelumnya pada bagian ini. Kita akan disuruh masukkan. Jika benar, maka sandinya akan ditampilkan, namun jika salah akan ditampilkan ini, nama tidak terdaftar. Selanjutnya ada admin patch, di mana ini akan berjalan jika sandi yang kita masukkan benar, di mana di sini ada beberapa variabel tambahan dan beberapa menu tambahan sebagai admin. Di mana yang pertama adalah lihat data nasabah, di mana kita gunakan switch case. Pada switch case pertama, program akan membaca file data nasabah, di mana kita gunakan while scanf, dan akan menampilkan semua data nasabah yang ada pada bank ini. Kemudian ada switch case kedua, adalah bagian untuk kunci data nasabah. Di sini saya buat agar jika admin mengunci data dari nasabah, maka nasabah tersebut tidak dapat login atau tidak dapat melihat banyak tabungannya. Pertama-tama kita mencari dulu nama nasabahnya. Kemudian jika nama nasabahnya ditemukan, maka semua datanya akan ditampilkan. Dan di sini ada 2 kemungkinan, di mana kemungkinan pertama adalah jika sejak awal data nasabah tersebut memang sudah dikunci, maka kita akan diberi pilihan untuk membukanya atau tidak sesuai dengan namanya. Kemudian akan dimasukkan lagi ke dalam file. Setelah itu, jika memang
tidak dikunci, maka kita akan diberi pilihan untuk menguncinya atau tidak, sama seperti sebelumnya. Di sini berbedanya hanya di sini kita ingin membuka kunci atau tidak, di sini kita ingin mengunci atau tidak. Dan selebihnya akan dimasukkan ke dalam file temporary. Kemudian jika filenya ditemukan, maka jika nama dari nasabah yang ingin kita kunci ditemukan, maka file temp tersebut akan diubah menjadi file utama dan file sebelumnya akan dihapus. Dan kemudian jika namanya tidak ditemukan, maka akan ditulis nasabah tidak ditemukan dan file temp-nya akan dihapus. Dan switch case ketiga adalah untuk keluar. Di sini sesuai kondisinya, pilih admin tidak sama dengan 3, do while pilih admin tidak sama dengan 3. Baiklah, segitu dulu untuk bagian adminnya. Saya akan lanjut ke bagian nasabah. Di mana bagian nasabah ini ada variabel yang dinyatakan, dan pada bagian ini ada pula beberapa menu, di mana nasabah baru, nasabah sudah punya akun, dan kembali. Di sini jika kita memilih switch case pertama atau menu pertama, maka akan berjalan fungsi nasabah baru, dan switch case kedua adalah untuk jika kita sudah punya akun sebelumnya, jika kita sudah membuat akun sebelumnya. Kita akan disuruh untuk memasukkan PIN, dan kemudian akan dicari apakah nasabah dengan PIN tersebut ada atau tidak. Jika ada, maka akan dijalankan program ini, di mana ada menu tambahan, di mana pilihan pertama adalah lihat jumlah tabungan, yang kedua adalah tarik atau setor uang, yang ketiga adalah kembali. Kita akan disuruh untuk memasukkan pilihan kita, di mana jika kita masukkan pilihan pertama lihat jumlah tabungan, di sini akan ada 2 kondisi. Jika akun kita dikunci oleh admin, maka kita tidak akan bisa melihatnya. Bank balance ini jika akun bank kita tidak dikunci, maka dia akan menampilkan jumlah tabungan kita. Namun jika dikunci akan ditampilkan ini. Saat ini akun bank Anda sedang dikunci oleh pihak bank. Silakan hubungi pihak bank. Dan kemudian case 2 adalah untuk menjalankan fungsi tarik setor. Dan kemudian untuk melanjutkan di menu utamanya, di sini kembali, seperti namanya adalah untuk keluar dari program ini, karena di sini saya tulis do while pil nasabah tidak sama dengan 3, maka program akan keluar jika kita memasukkan 3 di sini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan void nasabah baru, di mana ini akan berjalan jika kita memilih untuk pilihan ini atau switch case pertama, di mana di sini kita akan menulis nama kita sebagai nasabah, PIN kita sebagai nasabah, dan konfirmasi PIN. Karena jika PIN dengan konfirmasi PIN tidak sama, maka akan dituliskan pesan error seperti ini. Kemudian ada setoran awal, di mana ada ketentuannya minimal 50.000 atau kelipatannya. Ini adalah untuk pesan error jika tidak sesuai ketentuan, dan jika sesuai ketentuan semuanya, maka program akan langsung memprint atau menginput ke dalam data nasabah, ke dalam file data nasabah. Kemudian saya akan melanjutkannya ke bagian fungsi void tarik setor, di mana di sini kita akan menarik atau menyetor duit kita ke dalam bank, di mana di sini ada beberapa variabel tambahan. Ini adalah untuk menginput banyak uang yang kita ingin tarik atau setor. Ini adalah untuk pilihan, ini adalah untuk file temp. Kita buka dulu file temp-nya, jangan lupa. Kemudian ini adalah untuk mencari PIN kita yang sebelumnya kita masukkan pada bagian void nasabah sebelumnya. PIN-nya akan dicari. Jika seperti yang saya bilang tadi, jika dikunci maka kita tidak akan bisa membuka program ini. Pada bagian ini bisa dilihat akan ada pesan error. Kemudian ada pilihan lagi, do while lagi, di mana di sini adalah pilihan pertama adalah setor dan pilihan kedua adalah tarik. Jika kita memilih pilihan pertama, bagian ini akan berjalan, di mana kita akan disuruh menginput besaran uang yang ingin kita setor, di mana ketentuannya sama seperti sebelumnya, minimal 50.000 atau kelipatannya. Dan jika tidak sesuai, maka akan berjalan program ini, di mana dia akan menolaknya. Dan jika benar, maka akan dilakukan operasi aritmatik, dan data baru akan dimasukkan ke dalam file. Jika kita masukkan ke dalam pilihan kedua atau ke dalam pilihan, kita masukkan ke dalam pilihan ini, kita tarik,
Maka sama seperti sebelumnya, namun perbedaannya hanya pada bagian ini. Di sini ini dikurang dan di sini ditambah. Kira-kira perbedaannya hanya pada bagian itu. Kemudian pada bagian ini selain data nasabah yang kita cari, maka akan langsung dimasukkan ke dalam file temp, dan kemudian file lama akan dihapus dan file baru atau file tempnya akan diubah menjadi file sebelumnya, menjadi file terbaru. Sekian untuk penjelasan source code-nya. Berikutnya saya akan menjelaskan bagian output-nya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana output dari program saya yang sudah saya tunjukkan tadinya. Ini adalah source code-nya dan kemudian ini adalah window output-nya. Di sini pertama saya akan coba masuk sebagai admin karena ini pertama kalinya saya masuk sebagai admin. Di sini kita akan menginput data kita sebagai admin. Namanya kita masukkan, kemudian PIN-nya. Eh, Data kita sudah berhasil disimpan sebagai admin. Kemudian kita akan coba untuk program lupa sandinya terlebih dahulu. Kita masukkan satu. Kita akan disuruh memasukkan nama kita sebagai admin tadinya. Jangan dilupa. Nah, karena nama kita ditemukan pada filenya, dia akan menampilkan sandi yang sudah kita inputkan tadinya. Sama seperti yang tadinya. Sekarang kita masuk lagi sebagai admin dengan PIN tersebut. Akan ada menu berikut. Satu, lihat data semua nasabah. Kita coba untuk lihat data semua nasabah yang ada pada bank ini. Ada dua yang sudah saya inputkan sebelumnya. Ada ini semua datanya sudah ditampilkan. Ini dikunci, ini N artinya tidak dikunci, dan Y artinya dikunci. Kita coba dua untuk mencoba mengunci data nasabah tersebut. Kita masukkan namanya. Nah, karena ditemukan dengan datanya seperti ini, saat akun saat ini tidak terkunci. Apakah Anda ingin mengunci? Kita coba ya, kita coba dikunci. Akun berhasil dikunci. Kemudian kita lihat kembali datanya apakah benar-benar sudah terkunci. Ya, sudah benar-benar terkunci karena statusnya berubah dari no ke yes. Kita akan coba lihat nantinya apa pengaruhnya terhadap nasabah tersebut. Sekarang kita coba login sebagai nasabah. Pertama-tama, saya akan memperlihatkan bagaimana output dari nasabah baru, bagaimana outputnya. Kita coba masuk ya sebagai nasabah baru. Pertama-tama, kita akan memasukkan nama kita sebagai nasabah. Kemudian kita masukkan PIN. Di sini PIN-nya harus sama, PIN dengan konfirmasi PIN. Jika tidak sama, maka akan muncul pesan kesalahan. Akan disuruh mengulang dari awal lagi. Dan setoran awal juga harus sesuai ketentuan, yaitu 50.000 atau sesuai ketentuannya. Jika tidak, maka kita akan disuruh mengulang dari awal lagi. Ini saya sesuai ketentuan. Selamat, Anda telah membuat akun Anda. Di sini kita coba masuk sebagai yang sudah punya akun. Kita lihat di sini untuk akun yang barusan kita buat. Selamat datang, namanya sama, selamat datang ini. Dan pertama kita coba lihat jumlah tabungan kita dulu. Oke, sama. Seperti yang sudah saya inputkan sebelumnya. Sekarang kita tarik atau setor. Kita coba pilih setor. Kita setor, ini ketentuannya juga sama seperti tadinya, 50.000 atau ketetapannya. Di sini saya coba untuk menyetor 50.000. Selamat nasabah yang terhormat, Anda berhasil menyetor uang sebanyak sekian. Sekarang coba kita lihat lagi jumlah tabungan kita, apakah bertambah atau tidak. Bertambah. Uh, dari yang sebelumnya 450 menjadi 500.000. Kemudian kita coba ya, kita login sebagai nasabah yang sudah kita kunci akunnya tadi. Kita coba lihat yang kita kunci tadi, berapa PIN-nya? PIN-nya 2525. Kita coba login sebagai nasabah tersebut. 2525. Selamat datang. Kita coba lihat jumlah tabungan kita. Nah, maka pesan yang akan keluar adalah saat ini akun bank Anda sedang dikunci oleh pihak bank. Silakan hubungi pihak bank. Kira-kira outputnya akan sama jika kita pilih antara pilihan satu dan pilihan dua, karena jika akun kita dikunci, maka kita tidak akan bisa melihatnya. Kita hanya bisa membukanya dari pilihan admin. Baiklah,
Segitu dulu untuk bagian outputnya. Terima kasih. Baiklah, sekian dulu untuk video presentasi saya tentang video bank atau program bank yang saya buat dalam bahasa C ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.